Seperti yang kita tahu, sebelumnya Indonesia kan pernah mengimpor beras. Ini kan sungguh ironi, negara agraris di mana sumber daya alam melimpah, tapi kenapa kok malah mengimpor beras dari negara lain? Nah, tetapi sepertinya keadaannya sekarang sudah berubah total. Apalagi dengan kehadiran Menteri Pertahanan sekarang Pak Amran Sulaiman yang dijuluki sebagai menteri terbaik di kabinet Pak Prabowo saat ini. Ya, bagaimana tidak? Indonesia diproyeksikan di tahun 2025 ini mampu memproduksi beras sampai 34,6 juta ton. Dan hal ini membuat Indonesia menempati peringkat pertama di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memproduksi beras. Di bawah Indonesia ada Vietnam yang menempati urutan kedua dengan 26,5 juta ton, disusul Thailand 20,1 juta ton, Filipina 12 juta ton, Kamboja 7,337 juta ton, Laos 1,8 juta ton, serta Malaysia 1,750 juta ton. Data ini berdasarkan laporan USDA (United States Department of Agriculture), yang artinya jika di tahun ini Indonesia benar-benar mampu memproduksi 34,6 juta ton beras, maka pertumbuhannya sekitar 4,8% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data serapan oleh Bulog, Badan Urusan Logistik, pada Minggu 11 Mei 2025 pukul 4:51 waktu Indonesia bagian Barat sore hari, ini tercatat total realisasi serapan gabah setara beras sepanjang 2025 mencapai 2.052.541 ton. Dan jumlah ini merupakan capaian tertinggi selama 58 tahun Bulog berdiri. Ini kan sungguh luar biasa. Ya kenapa? Ya sejak Bulog berdiri selama 58 tahun ini capaian tertinggi. Ini kan sungguh prestasi luar biasa ya, apalagi menteri sekarang ini memang top sekali. Hal inilah yang membuat Pak Menteri Amran sampai mengatakan bahwa hal ini membuktikan bahwa Indonesia tak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga siap menjadi pemain utama dalam ketahanan pangan global. Wow, ngeri, nggak mampu pokoknya, luar biasa. Nah, melimpahnya produksi beras ini sampai-sampai membuat gudang penyimpanan nyaris penuh. Oleh karena itu, Pak Prabowo memerintahkan pembangunan gudang darurat berumur 5-10 tahun, serta persiapan gudang permanen di setiap desa. Setiap desa ya, katanya mau dibangun gudang permanen beras. Nah, coba kita lihat benar-benar direalisasikan atau sekedar omong-omong. Kalian yang tinggal di desa, tunggu saja ya, apakah dibangun gudang permanen beras di tempat kalian. Nah, suksesnya Indonesia memproduksi beras ini sampai membuat Thailand itu ya khawatir ya. Tentu kenapa Thailand khawatir soal beras itu faktornya banyak. Tapi ini pada kuartal pertama 2025 volume ekspor Thailand itu merosot tajam hingga 30%. Menteri Amran menjelaskan kenapa kok capaian luar biasa ini bisa sukses dilakukan oleh Indonesia. Ya karena pemerintah aktif menyerap gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan. Pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen atau disingkat GKP sebesar 6.500 kilogram, Rp6.500 per kilogram. Ya. Nah, ini naik daripada HPP 2024 yang hanya Rp6.000 per kilogram. Langkah ini bertujuan memastikan hasil panen terserap optimal dan petani memperoleh pendapatan yang layak. Pak Menteri Amran ini mengatakan, ini semua karena hasil keras para petani dan kebijakan yang tepat sasaran. Ya inilah kalau menteri memang ahli di bidangnya ya. Kalau seorang presiden memilih menteri yang tepat ya ini tentu kebijakannya tepat sasaran ya, seperti ini hasilnya memuaskan. Selain itu, Bulog juga mengerahkan tim jemput gabah bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Babinsa, serta kelompok tani hingga Gapoktan.
Penggilingan padi skala kecil hingga besar pun dilebatkan untuk mempercepat pengadaan. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Matur nuwun, matur suksma, hatur nuhun.